Assalamualaikum. Hari ini kita akan mempelajari buku tematik tema 5 wirausaha, subtema 2 usaha di sekitarku dengan materi tentang benda magnetik dan non-magnetik. Pada materi ini terdapat 2 kompetensi dasar dan tujuannya yang harus dicapai oleh siswa. KD yang pertama berkaitan dengan kemampuan kognitif anak, yaitu mengidentifikasi sifat-sifat magnet dalam kehidupan sehari-hari. Dengan tujuan pembelajarannya, yaitu dengan mengamati gambar, bereksplorasi, dan berdiskusi, siswa mampu mengidentifikasi benda magnetis dan non-magnetis secara tepat. Sedangkan KD yang kedua berkaitan dengan kemampuan psikomotor anak, yaitu membuat hasil laporan percobaan tentang sifat-sifat magnet dan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Dengan tujuan pembelajarannya, yaitu dengan mengamati gambar, bereksplorasi, dan berdiskusi, siswa mampu mengklasifikasi benda magnetis dan non-magnetis dengan benar. Yang akan kita pelajari mengenai materi benda magnetik dan non-magnetik sudah tersaji pada peta konsep ini. Yang pertama, ada pengertian dari benda magnetik dan non-magnetik. Yang kedua, mengenai sifat-sifat dari magnet. Yang ketiga, mengenai tipe-tipe dari magnet. Yang keempat, yaitu jenis-jenis dari magnet. Dan yang terakhir adalah bagaimana cara membuat magnet itu sendiri. Baiklah, yang pertama adalah pengertian dari benda magnetik dan non-magnetik. Apa itu benda magnetik dan apa itu benda non-magnetik? Bagaimana perbedaan dari kedua benda tersebut? Perlu kita ketahui dahulu apa magnet itu. Magnet adalah salah satu benda langit yang banyak digunakan dalam kehidupan manusia saat ini. Karena sifatnya yang mampu menarik logam sehingga dapat dimanfaatkan dalam kehidupan sehari-hari. Namun, tidak semua benda dapat ditarik oleh magnet. Benda yang dapat ditarik oleh magnet disebut dengan benda magnetik, dan yang tidak dapat ditarik oleh magnet disebut benda non-magnetik. Nah, dengan demikian, salah satu sifat magnet adalah memiliki gaya tarik. Artinya, apabila magnet diletakkan berdekatan dengan jenis-jenis logam tertentu, akan menarik dan mempertahankan logam tersebut untuk menempel padanya. Lalu, benda-benda logam apa saja yang dapat ditarik oleh magnet dan benda apa saja yang tidak dapat ditarik oleh magnet? Mari kita pelajari lebih lanjut. Benda magnetik adalah benda yang terbuat dari bahan-bahan yang mengandung unsur magnet atau logam yang dapat berinteraksi dengan magnet. Nah, pada kelompok magnetik memiliki kekuatan menempel yang berbeda-beda. Ada yang dapat ditarik kuat oleh magnet, contohnya besi, baja, dan nikel. Benda-benda ini masuk pada bahan ferromagnetik. Yang kedua, ada benda ketika ditarik oleh magnet kekuatannya lemah. Contohnya aluminium dan platina. Bahan ini masuk kelompok benda paramagnetik. Dan yang ketiga, ada magnet yang menolak suatu benda. Contohnya seng, bismut, dan natrium klorida. Benda ini masuk kategori benda diamagnetik. Benda non-magnetik adalah benda yang sebagian besar mengandung bahan yang tidak dapat ditarik oleh magnet. Untuk benda yang memiliki sifat demikian, biasanya digunakan sebagai pembungkus alat-alat yang ada hubungannya dengan magnet. Contohnya adalah plastik. Dari pengetahuan sebelumnya, mari kita klasifikasikan sifat-sifat dari magnet. Ada 5 sifat-sifat magnet yang akan kita pelajari. Yang pertama adalah magnet dapat menarik benda. Artinya,
Sebuah magnet dapat menarik benda lain. Beberapa benda yang bisa ditarik berasal dari bahan logam, besi, baja, dan masih banyak lagi. Yang kedua, medan magnet membentuk gaya magnet. Gaya magnet tidak hanya ada di kutub-kutubnya saja, namun gaya magnet dapat timbul di sekitar sebuah magnet. Daerah magnet yang memiliki gaya magnet biasa disebut dengan medan magnet. Yang ketiga adalah magnet memiliki dua kutub. Seperti yang sudah kita ketahui secara umum, magnet itu memiliki dua kutub utama, diantaranya ada kutub utara dan kutub selatan. Kutub magnet adalah daerah yang berada pada ujung-ujung magnet, dengan kekuatan magnet yang paling besar. Yang keempat, ada kutub magnet tidak dapat tarik-menarik atau akan tolak-menolak. Nah, hal ini akan terjadi apabila kutub yang sama didekatkan akan saling tolak-menolak. Begitupun sebaliknya, jika kutub utara dan kutub selatan didekatkan, maka akan saling tarik-menarik. Sifat yang terakhir adalah sifat magnet dapat hilang. Selain dari keempat sifat-sifat sebuah magnet yang baru kita pelajari, sifat magnet yang terakhir ini dapat menghilang atau melemah. Mengapa demikian? Ada yang tahu? Hal ini disebabkan adanya pembakaran magnet dan magnet itu jatuh secara terus-menerus. Nah, adik-adik, semuanya mari perhatikan tayangan mengenai percobaan magnet yang ada kaitannya dengan sifat dari sebuah magnet. Di sini terdapat 3 percobaan. Perhatikan baik-baik. Di sini terdapat 3 percobaan. Perhatikan baik-baik. Yang pertama, saat dua kutub magnet senama bertemu. Apakah benar keduanya akan tolak-menolak atau malah sebaliknya? Benar, kedua magnet akan saling tolak-menolak. Lalu, apa yang akan terjadi saat dua kutub magnet tidak senama bertemu? Apakah sama dengan percobaan pertama? Mari kita buktikan. Ternyata tidak sama. Dua magnet yang memiliki perbedaan kutub akan saling tarik-menarik. Dan apakah yang terjadi pada percobaan ketiga saat sebuah mobil-mobilan yang telah diberi magnet dengan kutub U di depan? Silahkan adik-adik perhatikan. Setelah kalian memperhatikan videonya, apa yang terjadi? Silahkan masing-masing dari kalian berdiskusi dengan teman sebangku mengenai apa yang terjadi dan mengapa. Pada percobaan yang ketiga, kemudian presentasikan di depan kelas. Video selanjutnya berkaitan dengan gaya magnet menembus benda. Coba perhatikan baik-baik. Di sini terdapat bahan berupa plat kayu, plat plastik, plat aluminium, dan plat besi. Dengan dua magnet berupa magnet batang dan magnet cakram yang sudah ditempelkan di kendaraan. Amatilah apa yang akan terjadi. Pada percobaan yang pertama menggunakan plat plastik. Percobaan kedua diganti dengan plat kayu. Lalu, percobaan yang ketiga diganti dengan plat aluminium. Dan yang terakhir menggunakan plat besi. Dari percobaan-percobaan yang telah disaksikan, apa yang dapat kalian simpulkan? Silahkan berdiskusi dengan teman sebangku kalian dan lakukan presentasi di depan kelas.
Jika ditinjau dari bahannya, ada beberapa macam-macam tipe pada magnet. Yang pertama ada magnet permanen campuran. Pada magnet tipe ini memiliki sifat keras dan mempunyai gaya tarik yang sangat kuat. Magnet ini dibagi menjadi 3 macam. Yang pertama ada magnet alkomak. Magnet ini dibuat dari campuran bahan besi dan aluminium. Contoh dari magnet alnico ini adalah magnet U. Yang kedua ada magnet alnico. Kalau magnet ini dibuat dari campuran besi dan nikel. Contoh dari magnet alnico ini adalah magnet batang. Yang terakhir ada magnet tikonal. Kalau tipe tikonal ini dibuat dari campuran besi dan kobalt. Contoh dari magnet ini adalah magnet silinder. Untuk tipe yang kedua yaitu magnet permanen keramik atau biasa disebut dengan magnadur. Tipe magnet ini memiliki sifat keras dan terbuat dari serbuk ferit. Selain itu, juga pada tipe magnet ini mempunyai gaya tarik yang kuat. Tipe magnet yang ketiga adalah magnet besi lunak atau biasa disebut dengan staloy. Tipe magnet ini memiliki sifat tidak keras dan hanya sementara. Tipe magnet ini tersusun dari 96% besi dan 4% silikon. Dan tipe magnet yang terakhir adalah magnet pelindung atau biasa kita sebut dengan mu metal. Sifat yang dimiliki magnet ini tidak keras dan hanya bersifat sementara. Tipe magnet ini terbuat dari susunan 74% nikel, 20% besi, 5% tembaga, dan 1% mangan. Untuk jenis-jenis magnet ini sangat beragam bentuknya. Ada magnet silinder, magnet jarum, magnet cincin, magnet batang, magnet U, dan magnet keping. Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah magnet silinder. Nah, seperti inilah bentuk dari magnet silinder. Ciri fisiknya adalah berbentuk bulat dan pipih. Kegunaan magnet ini untuk kunci pintu pada lemari kaca atau kayu. Selain itu, bisa juga digunakan untuk penutup benda lain, misalnya saja kotak pensil, kotak hadiah, maupun yang lain. Untuk magnet yang kedua ini adalah magnet jarum. Seperti inilah bentuk dari magnet jarum, yaitu pipih, memanjang, dan memiliki ujung yang lancip. Magnet jarum ini biasanya digunakan untuk membuat kompas sebagai penunjuk arah mata angin. Yang ketiga ada magnet cincin. Magnet cincin ini memiliki bentuk lingkaran dengan lubang di tengahnya. Nah, seperti inilah bentuk dari magnet cincin. Magnet ini digunakan untuk pembuatan pengeras suara, contohnya seperti speaker di radio, bioskop, atau pensil. Magnet ini juga bisa dimanfaatkan pada mesin motor listrik. Selanjutnya adalah magnet batang. Seperti inilah bentuk magnet batang. Itu bentuknya menyerupai balok. Untuk kegunaan magnet ini seperti pada magnet silinder, yaitu untuk kunci pintu pada lemari, kaca, atau kayu. Dan juga untuk penutup benda lain seperti kotak pensil, kotak hadiah, dan lainnya. Yang kelima ini adalah magnet U, atau bisa kita sebut sebagai magnet ladang. Namun bisa kita kenal dengan nama magnet tapal kuda. Magnet ini digunakan untuk mengangkat benda-benda yang bersifat magnetik. Untuk yang terakhir ini ada magnet keping atau cakram. Seperti ini bentuk dari magnet cakram atau magnet keping. Magnet ini digunakan sebagai sebuah hiasan. Biasanya diletakkan pada sebuah bentuk-bentuk yang lucu yang sering kita jumpai di tempelan-tempelan pada kulkas.
Kita juga bisa membuat magnet sendiri loh adik-adik. Ada beberapa cara yang bisa kita lakukan untuk menghasilkan benda dengan kandungan magnet. Yang pertama, dengan cara menggosok. Untuk membuat magnet, yang pertama bisa dengan cara menggosok sebuah benda magnetis dengan magnet. Untuk lebih tahu seperti apa, yuk kita saksikan tayangan ini. Berikut ini merupakan percobaan pembuatan magnet dengan cara digosokkan. Bahan yang diperlukan ada magnet batang, paku berukuran besar, dan paku berukuran kecil. Sebelumnya, mari kita tempelkan paku besar ke paku kecil terlebih dahulu. Ternyata tidak ada gaya magnet yang terjadi. Lalu, mari kita gosokkan magnet batang ke paku besar secara searah dan beberapa kali. Yang selanjutnya, mari kita coba tempelkan paku besar ke paku kecil. Yang terjadi adalah paku-paku kecil itu menempel pada paku besar. Yang kedua adalah induksi. Magnet yang terbentuk karena dialiri arus listrik disebut elektromagnetik. Mari kita perhatikan video ini. Percobaan pembuatan magnet dengan cara induksi. Menyiapkan magnet batang, kemudian paku yang dilakban. Untuk magnet dan paku diletakkan secara sejajar. Selanjutnya, paku kecil diletakkan di depan paku besar. Yang terjadi adalah paku besar itu mengandung magnet sehingga mampu menarik paku yang ada di depannya. Untuk cara yang terakhir adalah dengan cara mengaliri listrik. Dengan mendekatkan atau menempelkan suatu benda dengan magnet sehingga benda tersebut menjadi sebuah magnet. Berikut adalah video percobaannya. Percobaan pembuatan magnet dengan cara dialiri sebuah listrik. Untuk bahan yang dibutuhkan ada 2 buah batu baterai, kawat, magnet, paku besar, dan paku kecil. Untuk langkah-langkahnya, susun 2 batu baterai secara sejajar seperti yang ada di video. Kemudian, lilitkan kawat pada paku, lalu meletakkan ujung kawat pada masing-masing ujung batu baterai seperti yang ada di video. Lihatlah, paku-paku kecil itu menempel pada paku besar. Yeay, pembelajaran hari ini telah selesai. Dari apa yang telah adik-adik amati dan pahami, kira-kira kesimpulan apa yang bisa kita ambil dari materi hari ini? Yuk, presentasikan di depan teman-teman sekelasmu. Baiklah, cukup sampai di sini dulu ya adik-adik. Terima kasih telah menyimak materi ini sampai selesai dan sampai jumpa di lain waktu. Bye-bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.